Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan ya pengkajian kitab Syarhul Aqidatil Wasyithiyah di Imam Ibn Taimiyah yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ya. Kita pada kesempatan kali ini memasuki halaman yang ke-18 ya. Kita memasuki halaman ke-18. Langsung saja ya kita bacakan matan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu subhanahu la samiyya lahu wa la kufuwa lahu wa la nidda lahu wa la yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qila wa ahsanu haditha min khalqihi ya. Kita coba terjemahkan. Karena sesungguhnya Allah itu maha suci ia ya. La samiyya lahu, tidak ada padanan untuk Allah ya. Wala kufuwa lahu, dan juga tidak ada persamaan ya untuk Allah, yaitu tidak ada yang sama ya untuk Allah ya, tidak yang serupa untuk Allah. Wala niddalahu, dan juga tidak ada bandingannya ya untuk Allah, tidak ada bandingan untuk Allah. Wala yuqasu bi khalqihi, dan juga Allah itu tidaklah dikiaskan ya, tidak dikiaskan dengan makhluknya. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi ya. Fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih mengetahui terhadap dirinya sendiri, dan juga lebih mengetahui a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi, dan juga lebih mengetahui kepada yang selain Allah ya, kepada yang selainnya. Wa asdaqu qila, dan juga Allah itu yang paling benarnya ya secara ucapan ya. Wa ahsanu haditha, dan juga yang paling baiknya secara perkataan ya, min khalqihi, dari para makhluknya ya, makhluk ciptaannya. Seperti itu. Kita coba baca syarahnya dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Asyarhu qala Syekh, li'annahu subhanahu la samiyya lahu, karena sesungguhnya Allah itu maha suci ia, tidak ada ya padanan ya bagi Allah. Hadza ta'lilun lima sabaqa min qawlihi an ahli sunnati ya. Ini adalah alasan terhadap apa-apa yang telah lewat ya dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang ahlu sunnah, tentang ahli sunnah, yaitu Syekhul Islam mengucapkan wala yukayyifuna wala yumathiluna sifatihi bi sifati khalqihi. Syekhul Islam mengucapkan bahwa ahlu sunnah itu tidaklah mentakyif ya, tidaklah memperinci sifat-sifat Allah kaifiyahnya atau caranya ya, bentuk dan caranya tidak mentakyif ya, tidak memperinci, tidak mentakyin, tidak menentukan cara dan bentuk-bentuk dari sifat-sifat Allah tersebut ya. Wala yumathiluna, dan juga ahlu sunnah itu tidaklah menyerupakan sifatihi, sifatnya Allah, bisifati khalqihi, dengan sifat makhluk ciptaannya Allah, seperti itu. Wa subhanahu, di sini lafaz li'annahu subhanahu ya, lafaz wa subhanahu, dan lafaz ini subhanahu masdarun ya, masdarun ini adalah lafaz masdar. Mislu ghufrana, subhana masdarun mislu ghufrana ya. Ini adalah masdar semisal ghufrana yang sama wajannya ya di sini, yang sama timbangannya, yakni minat tasbih ya, minat tasbih dari pensucian ya, maksudnya sabah dari fi'il sabaha itu. Bahwa maknanya adalah bahwa tangzih, dan ini adalah pensucian ya, pensucian Allah. Kemudian Syekh menjelaskan lafaz la samiyya lahu, tidak ada padanan bagi Allah, ai la nadhira lahu, tidak ada tidak ada yang sebanding ya, tidak ada yang sebanding atau sepadan bagi Allah. Yastahiqu mithla ismihi ya, yang dia itu memiliki hak semisal dari nama Allah ya, tidak ada yang sepadan atau sebanding kepada Allah yang memiliki hak semisal haknya nama Allah, seperti itu. Kaqaulihi ta'ala fil ayati min surati Maryam, yang seperti ucap firman Allah Ta'ala di ayat
yang ke-65 dari surat Maryam, hal ta'alamu lahu samiyya, apakah engkau mengetahui bagi Allah itu ada padanan, atau ada kesepadanan. Istifhamun, di sini ada sebuah pertanyaan ya, istifhamun maknahu, di sini ada pertanyaan yang maknanya adalah an-nafi ya, yakni menolak atau menghilangkan ya, yakni tidaklah ada bagi Allah itu padanan seperti itu, tidak ada padanan bagi Allah. Maksudnya kemudian saya juga menjelaskan la ahada yusammihi, tidak ada seorang pun yang menandingi Allah ya, au yumathiluhu ya, atau dia menyerupai Allah, tidak ada seorang pun yang menyerupai Allah, seperti itu. Kemudian Syekh melanjutkan wala kufwalahu, dan juga tidak ada yang serupa yang sama ya untuk Allah. Al-kufu ya, di sini huwal mukafi ya, huwal mukafiu, di sini adalah yang serupa ya, yang serupa. Al-mukafiul mumathilu ya, yang serupa dan yang semisal dengan Allah ya, seperti itu. Maksudnya adalah yakni la mithlalahu, tidak ada yang semisal bagi Allah ya. Qaulihi ta'ala fi suratil al-ikhlas ya, seperti ucapannya Allah Ta'ala fi suratil ikhlas, di dalam surat al-ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad ya, dan tidaklah seorang pun itu serupa dengan Allah, seperti itu ya. Kemudian Syekh melanjutkan menjelaskan wala niddalahu, dan tidak ada tidak ada bandingannya ya, tidak ada bandingan bagi Allah. An-niddu huwa syabihu, niddu ini adalah yang syabih ya, an-nadhiru yakni yang menyerupai dan juga yang sepadan ya, maksudnya. Qala ta'ala fil ayati min suratil Baqarah, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 22 ya, fala taj'alu lillahi andada, dan kemudian janganlah kalian menjadikan untuk Allah itu bandingan-bandingan ya, atau tandingan-tandingan seperti itu ya. Janganlah kalian menjadikan untuk Allah itu tandingan-tandingan. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan wala yuqasu bi khalqihi, dan Allah itu tidaklah dikiaskan ya dengan makhluknya, dengan ciptaannya. Al-qiyasu fi lughati, qiyas ini secara bahasa maknanya adalah at-tamtsilu, yakni memisalkan ya. La yusabbahu wa la yumatsalu bihim, yakni di sini Allah itu tidaklah diserupakan dan juga tidak dimisalkan kepada mereka para makhluk ya, seperti itu. Allah subhanahu fil ayati min suratin Nahl ayat 74 ya, fala tadribu lillahi amthala, dan janganlah kalian mengambil untuk Allah itu amthala ya, permisalan-permisalan atau yang semisal-semisal ya. Fala tadribu lillahi amthala fala yuqasu subhanahu bi khalqihi, sehingga Allah itu tidaklah dikiaskan maha suci ia dengan makhluknya, tidaklah dia dikiaskan dengan makhluknya. La fi dzatihi, tidak di dalam zatnya, maksudnya tidak dikiaskan mengenai zatnya, juga wala fi asma'ihi wa sifatihi, dan juga tidak dikiaskan mengenai nama-nama dan sifat-sifatnya ya. Kemudian wala fi af'alihi, dan juga tidak dikiaskan mengenai perbuatan-perbuatan Allah ya dengan makhluknya. Wa kaifa yuqasul khaliqul kamilu, dan bagaimana dikiaskan seorang khaliq ya, bagaimanakah pencipta itu yang sempurna itu dikiaskan bil makhluk an-naqis, bagaimana pencipta itu dikiaskan, bagaimana caranya pencipta itu dikiaskan, pencipta yang sempurna ini dikiaskan kepada makhluk yang serba kekurangan, seperti itu. Ta'alallahi an dzalika, maha suci Allah, maha tinggi Allah dari itu ya. Fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi, karena sesungguhnya maha suci Allah itu lebih mengetahui terhadap dirinya sendiri dan terhadap yang selainnya. Wa bi ghairihi,
wa hadza ta'lilun lima sabaqa min wujubi itsbati ma asbatahu li nafsihi. Ini adalah alasannya terhadap apa-apa yang telah lewat dari wajibnya menetapkan apa-apa yang Allah menetapkannya untuk dirinya sendiri ya, minas sifat, yaitu dari sifat-sifat. Kemudian di sini juga ada alasan alasan dari wajibnya menolak qiyasihi ya, wujubi man'i qiyasihi, wajibnya menolak pengkiasan Allah bi khalqihi, dengan makhluknya ya, seperti itu. Fa innahu idza kana a'lamu bi nafsihi, karena sungguhnya Allah itu apabila dia lebih mengetahui kepada dirinya sendiri, wa bi ghairihi, dan juga kepada yang selainnya, wajib ayyuthbata, wajiblah ditetapkan ya bagi Allah minas sifat, dari sifat-sifat yang ma'athbatahu, yang Allah telah menetapkannya li nafsihi, kepada dirinya sendiri, atau dari sifat-sifat yang athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau dari sifat-sifat yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sifat-sifat yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkannya bagi Allah ya. Di sini wajib untuk ditetapkan untuk Allah seperti itu. Apa yang Allah tetapkan dan apa yang Rasulullah telah tetapkan, maka wajib ayyuthbata lahu ya, wajib ditetapkan hal tersebut untuk Allah seperti itu. Wal khalqu la yuhitu nabihi ilman, dan makhluk ini tidaklah meliputi Allah, tidaklah bisa mencakup Allah secara pengetahuan ya, dengan pengetahuan. Fahuwal mausufu bi sifatil kamali, karena Allah Subhanahu wa taala itu tersifatkan ya dengan sifat-sifat kesempurnaan. Allati la tablughuha ya uqulul makhluqin, yang akal-akal para makhluk ini tidak akan bisa menggapainya ya, tidak akan bisa menggapai sifat-sifat Allah tersebut ya. Maksudnya tidak akan bisa untuk memahami sifat-sifat tersebut. Sehingga fayajibu alaina an narda bima radiyahu li nafsihi, sehingga wajiblah atas kita ini untuk kita ridho kepada apa-apa yang Allah telah meridhoinya untuk dirinya sendiri ya, kepada apa-apa yang Allah telah ridho sifat tersebut untuk dirinya sendiri, kita wajib ridho juga, kita wajib juga ridho seperti itu. Bahwa a'lamu bima yaliqu bih, karena sungguhnya Allah itu lebih mengetahui pada apa-apa yang sesuai dengannya ya, yang layak dengannya. Wa nahnu la na'lamu dzalika, dan kita tidaklah kita mengetahui apa-apa yang pantas untuk Allah. Wa huwa subhanahu asdaqu qila wa ahsanu haditha min khalqihi, dan Allah Subhanahu wa taala itu yang paling benar ya secara perkataan, dan yang paling ahsannya secara ucapan ya daripada makhluk-makhluknya. Fama akhbaro bihi fahuwa sidqun, maka apa-apa yang Allah mengkabarkannya maka itu adalah sebuah kebenarannya, wa haqqun, dan juga sebuah kebenaran seperti itu. Yajibu alaina an nusaddiqahu, wajiblah atas kita untuk membenarkannya ya, membenarkan kabar-kabar tersebut. Wala nu'aridahu, dan wajiblah atas kita untuk tidak nu'aridahu ya, wala nu'aridahu, dan wajiblah atas kita untuk tidak membenci kabar-kabar tersebut ya, informasi-informasi tersebut. Wa alfadhuhu ahsanul alfadhi ya, dan lafaz-lafaznya yang Allah bawa di dalam Al-Quran dan yang Nabi Muhammad sampaikan itu adalah sebaik-baik dari lafaz-lafaz ya yang ada. Wa afsahuha, dan yang paling fasih ya dari lafaz-lafaz. Wa udahuha ya, dan yang paling wadih ya, yang paling jelasnya ya, yang paling gamblangnya dari lafaz-lafaz tersebut. Waqad bayyana ma yaliqu bihi, dan sungguh Allah telah menjelaskan apa-apa yang layak untuk Allah minal asma'i wa sifati, dari nama-nama dan sifat-sifat, atamma bayanin, dengan selengkap-lengkapnya penjelasannya. Fayajibu qubulu dzalika, maka wajiblah menerima itu ya, menerima penjelasan Allah tersebut ya, wa taslimu lahu, dan berserah terhadap penjelasan tersebut seperti itu ya, berserah terhadap penjelasan Allah tersebut mengenai nama-nama dan sifat-sifatnya Allah sendiri ya,
seperti itu ya. Mungkin pada kesempatan kali ini saya cukupkan sekian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.